Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Selasa 23 Februari 2021, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Khairul Afandi. Kabar pertama datang dari jalur Gaza. Sebagai langkah melawan penyebaran pandemi virus corona, jalur Gaza mulai memberikan vaksinnya tiba beberapa hari lalu. Vaksin diprioritaskan bagi tenaga medis dan penderita penyakit kronis. Pemberian vaksin diharapkan dapat menekan penyebaran virus corona di jalur Gaza. Berikut berita selengkapnya. Menteri Kesehatan Palestina mulai meluncurkan kampanye vaksinasi nasional melawan virus corona pada hari Senin. Petugas medis dan pasien yang memiliki penyakit kronis masuk dalam tahap pertama penyuntikan vaksin Sputnik V Rusia, termasuk mantan Menteri Kesehatan Palestina, Dr. Riyad Al-Zanum. Asisten Wakil Menteri Kesehatan Palestina, Dr. Mehmet Muhaisin menyatakan, kampanye tahap pertama ini penting sebagai bagian dari upaya melawan dan meredam penyebaran virus corona. Gaza menerima 2.000 dosis vaksin pada hari Kamis kemarin, setelah otoritas penjajah Israel menyetujui untuk mengirimkan vaksin asal Rusia ke jalur Gaza melalui perbatasan antara jalur Gaza dengan Palestina terjajah. Pengiriman vaksin tersebut merupakan kali pertama ke jalur Gaza. Vaksin ini disumbangkan oleh Rusia. Uni Emirat Arab juga telah mengirimkan 20.000 dosis vaksin Sputnik V Rusia ke jalur Gaza. Hingga berita ini dilansir, total kasus COVID-19 di jalur Gaza mencapai 54.460 kasus, dengan angka positif saat ini 1.904 kasus. Kasus sembuh 52.011 kasus dan meninggal dunia 545 kasus. Beranjak ke kabar selanjutnya. Pemirsa, penghancuran rumah milik warga Palestina di Al-Quds terus berlanjut. Kali ini rumah milik penjaga Masjid Al-Aqsa menjadi sasaran tentara penjajah Israel. Penghancuran dengan sengaja dilakukan sebagai upaya menghentikan pekerjaan penjaga Masjid Al-Aqsa dan Yahudinisasi di timur Al-Quds. Otoritas penjajah Israel menghancurkan rumah milik ketua penjaga Masjid Al-Aqsa, Fadi Al-Yan di Al-Istawiyah bagian timur Al-Quds pada hari Senin. Penjajah Israel berdalih penghancuran rumah dilakukan karena memiliki izin mendirikan bangunan. Sejumlah polisi dan petugas kota penjajah Israel di Al-Quds terjaga menyerbu wilayah tersebut sebelum melakukan penghancuran rumah. Rumah yang dihancurkan terdiri dari 2 lantai yang berisi 4 flat tempat tinggal. Rumah tersebut dihuni oleh 17 orang, termasuk 12 orang diantaranya adalah anak-anak. Rumah ini dibangun 10 tahun lalu di Al-Istawiyah. Fadi Al-Yan hidup bersama ayah dan 2 saudara kandungnya. Komite Pertahanan Tanah Al-Istawiyah Muhammad Abu As-Humus menyatakan, penghancuran didasarkan untuk menghentikan pekerjaan Fadi di Masjid Al-Aqsa. Lembaran HAM Palestina dan Internasional mengungkapkan, otoritas penjajah Israel dengan sengaja membatasi izin pembangunan bagi orang-orang Palestina di bagian timur Al-Quds. Lembaga HAM Palestina dan Internasional mengungkapkan, otoritas penjajah Israel dengan sengaja membatasi izin pembangunan bagi orang-orang Palestina di bagian timur Al-Quds sebagai upaya untuk mewujudkan mayoritas Yahudi di kota tersebut. Lembaga-lembaga tersebut menunjukkan otoritas penjajah Israel meningkatkan operasi pembangunan permukiman penjajah Israel di bagian timur Al-Quds. Beralih ke kabar selanjutnya. Tentara penjajah Israel kembali menghancurkan sebuah desa milik warga Palestina. Di wilayah Lembaga Yordania, desa ini telah dihancurkan sebanyak 7 kali oleh tentara penjajah Israel dalam kurun waktu 1 bulan. Selain itu, tentara penjajah Israel juga menargetkan fasilitas milik organisasi internasional yang dibangun di desa tersebut. Tentara penjajah Israel kembali menghancurkan desa Palestina Al-Khamsa di wilayah lembah Yordania bagian utara tepi barat pada hari Senin. Penghancuran ini merupakan kali ke-7 dilakukan oleh tentara penjajah Israel. Peneliti di Badan Tembok dan Permukiman, Ibrahim Abu Hasan menyatakan, selain menghancurkan, tentara penjajah Israel juga menyita segala sesuatu. Ibrahim menambahkan, operasi penghancuran dan penyitaan menyasar 13 tenda yang mayoritas didirikan oleh Komite Palang Merah Internasional dan Uni Eropa. Ibrahim menyebutkan, proses penghancuran juga menargetkan 3 kandang ternak
4 tower air dan 4 tangki air serta 4 kandang domba. November lalu, tentara penjajah Israel kali pertama menghancurkan 75 fasilitas di distrik Hamsah yang terletak di bagian timur provinsi Tubas. Operasi ini menyebabkan 85 orang Palestina terusir. 35 orang diantaranya adalah anak-anak. Sejak awal Februari tahun ini, tentara penjajah Israel telah 6 kali menghancurkan seluruh fasilitas desa dan bangunan yang sedang direkonstruksi. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam program Kabar Palestina Terkini. Saya Khairul Afandi, mewakili kru KNRV TV yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.